Halo, apa kabar sahabat data? Jumpa lagi di channel BPS Provinsi Banten. Kali ini dalam sesi BPS Banten Diskusi, kita akan bersama-sama menyimak diskusi antara BPS Provinsi Banten dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tema yang akan dibahas adalah mengenai penyetaraan jabatan fungsional. Selamat menyaksikan. Jadi sudah tahu Bapak Ibu apa yang akan dibahas oleh kita? Belum ya? Jadi kita akan bahas materi yang sangat luar biasa menyambut tentang karir kita sebagai aparatur sipil negara ke depannya ya tentunya. Untuk itu hadapan kita semua adalah hadir narasumber yang sangat berkompeten dari langsung dari sumbernya ya, dari Kemenpan SB ya. Kemarin mengeluarkan Kemenpan 28 ya 2012 tentang penyetaraan jabatan administrator ke jabatan fungsional. Baik, kita akan panggil satu-satu. Saya perkenalkan yang pertama adalah Bapak Iqbal Safari Santosa, SPD MM. Beliau adalah analis tinggi karir dan talenta SDM aparatur. Ibu Theodora Aprilia Sari SSI. Beliau adalah analis kebijakan pertama, asisten deputi manajer karir dan talenta SDM aparatur Kementerian PAN-RB. Baik, kita sambut dengan meriah. Untuk ketiga tersebut silakan selalu. Jadi buka. Baik Bapak Ibu, ketiganya sudah ada di depan kita. Mereka akan memaparkan tentang tadi adalah transformasi karir PNS pasca penyetaraan jabatan. Tadi di awal saya katakan bahwa ini adalah hal yang penting buat kita, terutama Bapak Ibu yang sekarang menjabat sebagai pejabat administrator maupun pejabat pengawas. Bagaimana kita ke depannya, bagaimana karir kita ke depannya setelah kita difungsionalkan nanti. Kita bahas secara mendalam oleh ketiga narasumber yang sangat luar biasa ini. Jadi saya harapkan untuk tetap menyimak dengan seksama, dan nanti karena di akhir di sesi kedua, di sesi berikutnya akan kita buka termin tanya jawab untuk Bapak Ibu semuanya ya. Baik, tanpa berbanyak lebar lagi, untuk langsung masuk ke materi ya. Untuk yang pertama adalah Bapak Iqbal Safari Santosa SPD MM. Berita berputar yang meriah buat Bapak Iqbal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator hari ini, Pak Iman. Terima kasih Pak atas pembawaannya, pengantarnya tadi luar biasa sekali moderatornya. Kemudian mohon izin sebelum nanti kita berdiskusi bersama, saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya Iqbal Safari Santosa, analis kebijakan ahli pertama dari Pokja Penilaian dan Pengembangan Kompetensi Asisten Deputi Manajemen Karir dan Talenta. Dan pada hari ini saya nggak sendiri. Di sini saya bersama dua rekan saya yang datang dengan cantik tentunya. Di sebelah saya ini ada Mas Sudibyo. Beliau merupakan analis kebijakan ahli muda. Beliau merupakan subkoordinator penilaian dan pengembangan kompetensi ASN. Nah, di sebelahnya lagi ada ibu yang cantik itu, Theodora Aprilia Sari. Beliau seangkatan dengan saya, analis kebijakan pertama di unit yang sama pula. Oke, pertama-tama menyampaikan salam kepada Bapak Ibu, kepada Pak Kepala, kepada tamu hadirin yang ada di sini semua.
Sebetulnya ketika dapat undangan ini Pak Asep tadinya mau menghadiri Pak. Cuman kebetulan beliau berhalangan, mohon maaf sekali, beliau menyampaikan salam karena hari ini kebetulan di kami ada acara penganugerahan ASN Bapak Ibu. Jadi acaranya itu nanti acara untuk penganugerahan 3 orang terbaik dari 3 kategori antara lain PNS inspiratif, kemudian PPT teladan, dan kemudian seperti apa Pak Dimir? Future leader. Nah, jadi nanti mungkin kepada Bapak Ibu semua atau rekan-rekan yang nantinya mau mengikuti bisa ikut di tahun depan terus diusulkan melalui nanti ada dari kami invitationnya seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke materi pada hari ini. Oke, terkait dengan terbitnya Permenpan 28/2019 tentang penyetaraan jabatan, sebetulnya dari unit kami ini lebih senang kalau ini diberi kata transformasi gitu. Kenapa? Karena ini ketika perpindahan Bapak Ibu dari jabatan administrasi, jabatan eselon 3, 4 maupun 5 ke jabatan fungsional, itu bukanlah akhir dari karir Bapak Ibu gitu. Justru itu awal dari pencapaian yang lebih baik. Seperti contoh di kami di Kemenpan RB untuk eselon 3 dan 4 sudah disetarakan semua dari bulan Maret 2020. Sehingga di kami untuk eselon 3 hanya tersisa 1 orang saja dari 1 kementerian, eselon 4-nya cuma tersisa 2 orang saja. Dan untuk kedepannya yang bersangkutan juga 3 orang ini mungkin akan disetarakan. Kenapa kemarin belum disetarakan? Pertanyaannya, karena pada saat itu di awal-awal penyetaraan jabatan ini belum ada jabatan fungsional yang benar-benar cocok gitu. Bahkan sampai sekarang pertanyaan dari rekan-rekan pun sama, rekan-rekan instansi pun, Pak, ini kan kalau dialihin ke sini, dialihin ke jabatan fungsional ini, nanti tusinya nggak terwadahi semua gitu. Jawabannya bisa saya pastikan tentu saja, karena pada awal pembentukan jabatan fungsional itu tidak didesain untuk bertugas layaknya jabatan administrasi. Tapi jabatan fungsional itu didesain untuk membantu capaian dari suatu unitnya. Tapi dikarenakan adanya arahan Presiden pada pidato kenegaraan terkait penyederhanaan birokrasi. Sebetulnya penyederhanaan birokrasi ini titik tumpunya ada di kelembagaan, di SPTK Bapak Ibu semua. Namun dalam hal ini kami dari Kedeputian SDM Aparatur memfasilitasi adanya penyederhanaan birokrasi itu dengan adanya penyetaraan jabatan. Pertanyaannya kenapa harus kami fasilitasi? Karena gini Bapak Ibu, kalau ada kata nggak ada penyetaraan jabatan, nanti ketika kotak Bapak Ibu kotak jabatannya hilang, itu Bapak Ibu harus duduk sebagai apa gitu. Oleh karena itu, baik sambil menunggu SPTK-nya selesai, kita fasilitasi dulu Bapak Ibu dengan adanya penyetaraan jabatan. Dan perlu diingat bahwa penyetaraan jabatan itu bukan merupakan suatu pilihan, tapi itu merupakan suatu fasilitas gitu. Jadi Bapak Ibu boleh memilih ke jabatan fungsional itu dengan penyetaraan atau enggak gitu. Itu berhak Bapak Ibu untuk memilih itu. Oke, next. Oke, ini kita ke gambaran umumnya dulu. Apa aja sih kriteria ketika seseorang itu dialihkan ke dalam jabatan fungsional? Kriteria penyetaraan. Yang pertama, adanya kesesuaian tusi. Jadi tusi yang ada dalam jabatan administrasi yang diampu oleh Bapak Ibu itu harus cocok dengan jabatan fungsional yang akan diduduki. Sekarang pertanyaannya gini, kalau misalkan ada kepala bagian umum, misalnya kabag umum, itu gimana Pak? Beliau mengerjakan administrasi juga, keuangan juga, kepegawaian juga, multitusi lah istilahnya itu. Dia harus dialihkan ke jabatan fungsional yang mana? Jawabannya satu, pilihlah jabatan fungsional yang paling mengakomodir angka kredit yang bersangkutan.
Jadi yang bersangkutan itu dominannya mengerjakan apa? Seperti itu. Untuk eselon 4 yang di bawahnya itu boleh ke jabatan fungsional yang lain. Misalkan eselon 3-nya ke arsiparis, contoh karena yang bersangkutan banyak mengerjakan administrasi, eselon 4-nya bolehlah untuk mengisi kekosongan jadi analis kepegawaian. Jadi nantinya juga ketika semua beralih ke jabatan fungsional, nggak ada lagi itu rebutan angka kredit, itu semuanya dapat, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Oke, ini yang perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu semua. Penyetaraan jabatan itu bukan penyetaraan pangkat. Berbeda hal dengan inflasi. Jadi ketika penyetaraan jabatan ini udah saklek gitu. Ketika yang bersangkutan duduk di eselon 3 otomatis jadi ahli madya. Ketika yang bersangkutan duduk di eselon 4 otomatis jadi ahli muda. Dan di eselon 5 otomatis jadi ahli pertama. Pertanyaannya, kan yang bersangkutan pangkatnya nggak memenuhi atau pangkatnya di atas itu. Misalnya yang bersangkutan duduk di eselon 4. Tapi sebenarnya harusnya saya di muda dong gitu, karena pangkat saya contoh 4A misalnya. Kalau dengan mekanisme penyetaraan yang bersangkutan tetap di ahli muda, karena kita melihat jenjang jabatan strukturalnya. Nah, jadi perlu diingat dan digarisbawahi sekali lagi bahwa penyetaraan jabatan itu bukan penyetaraan pangkat. Oke, next. Nah, kita masuk ke mekanisme penyetaraan. Sebagaimana amanat dalam Permenpan 28 tahun 2019 bahwa penyetaraan jabatan itu akan berakhir di Juni 2020 untuk usulannya. Sedangkan batas pengalihannya sendiri atau batas pelantikannya maksimal di Desember 2020 ini. Nah, untuk instansi daerah bagaimana? Instansi daerah mengusulkan dalam Kemendagri yang nanti satu pintu Kemendagri menyampaikan ke kami Kementerian Pan-RB. Nah, kemudian kedepannya bagaimana nasib rekan-rekan yang belum ikut dalam penyetaraan di bulan Juni ini? Sebetulnya gini, sekarang dalam internal kami sedang menyusun revisi Permenpan 28 2019 tentang penyetaraan jabatan. Jadi nanti kedepannya setelah lewat Desember ini dimungkinkan tetap ada penyetaraan jabatan, namun dengan mekanisme yang berbeda, kurang lebih seperti itu. Kalau yang kemarin dia nggak melihat kualifikasi pendidikan, nggak perlu uji kompetensi, nggak perlu ada formasi. Kalau sekarang nanti akan ada mekanisme khusus yang pastinya berbeda dengan mekanisme usulan di Juni 2020. Kenapa? Karena jika kami menggunakan mekanisme yang sama, itu artinya sama dengan kami mengkhianati rekan-rekan yang sudah bersikeras dan sudah bekerja keras untuk mengusulkan di Juni 2020. Kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nah, kemudian ketika suatu instansi sudah disetarakan nih dalam penyetaraan jabatan, sudah dapat surat rekomendasi dari kami dari Kementerian RB, itu apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, harus adanya penataan organisasi dan pola kerja. Jelas di dalamnya setelah nanti sudah disetarakan harus ada perhitungan ulang beban kerja di unit kerja masing-masing. Tujuannya apa? Jadi kedepannya kita bisa menentukan nih, ketika posisi-posisi ini sudah terpenuhi, kita harus merekrut CPNS di posisi mana. Selanjutnya, pemetaan proses bisnis angel dan AWK seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pembinaan dan pengembangan kompetensi serta karirnya. Yang sebelumnya awalnya pelaksana atau jabatan administrasi, semua sekarang kebijakan terkait sumber daya manusia berbasis fungsional. Otomatis harus dipupuk dari awal mindset kita ini bahwa kita harus bekerja seperti jabatan fungsional di sekarang. Dan yang terakhir, SKP-nya para pejabat fungsional. Untuk detailnya akan saya jelaskan di belakang. Lanjut. Oke, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi harus ada penataan organisasi dan tata kerja. Jadi ketika penyetaraan sudah selesai, bahkan bagi beberapa instansi SOTK-nya belum disederhanakan nih, silakan segera mengajukan ke Deputi Kelembagaan di Kemenpan RB. Next.
Ini contohnya nih di unit kami, di unit saya di unit eselon 2-nya. Asden kami Pak Abbas Subaja, di bawahnya itu udah nggak ada eselon lagi, langsung jabatan fungsional semua. Di bawahnya udah membawahi jabatan fungsional media, muda dan pertama. Nah sekarang pertanyaannya, gimana sih sistem kerjanya? Akhirnya kami di dalam unit ini dibuat masing-masing kelompok kerja. Jadi contoh misalkan saya unit sebelumnya bidang penilaian dan pengembangan kompetensi, saya bertanggung jawab atas substansi itu. Tapi saya ikut kelompok kerja yang lain, kelompok kerja di bidang sebelah, nggak masalah itu. Jadi pekerjaan kita itu bisa lintas bidang, lebih fleksibel, sesuai dengan arahan presiden kan, pengennya birokrasi ini yang dinamis, efektif, efisien, dan agile. Agile, bukan agile tapi agile. Oke, next. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, di bawahnya analis kebijakan pertama, semuanya bisa bekerja secara mobile, masing-masing melalui tugas belajar. Nah kebetulan nih tugas belajar juga yang menyusun kami kurang lebih seperti itu. Itu karena kami ada di substansi penilaian dan pengembangan kompetensi. Apa aja pertanyaannya yang akan diatur dalam perpres tugas belajar rancangannya? Oke, jadi gini, saya perlu melaporkan yang pertama. Rancangan perpres tugas belajar itu posisinya sekarang udah di Kemenseknek. Ketika prosesnya udah di Kemenseknek, tindak lanjutnya apa? Para koordinasi dari masing-masing panitia antar kementerian. Oke, jadi apa sih yang dimaksud tugas belajar? Jadi tugas belajar itu sebagaimana amanat dalam PP 11 2017, sebagaimana diubah dalam PP 17 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Jadi tugas belajar itu pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal. Sebelumnya aturannya mengacu ke Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 4 tahun 2013 tentang pemberian tugas dan izin belajar. Kenapa kita rancang perpresnya? Karena jawabannya untuk mengakomodir pengembangan kompetensi sesuai dengan zaman yang ada sekarang ini. Next. Oke, ini satu dari sekian banyak transformasi yang kami lakukan tentang pengaturan tugas belajar itu sendiri. Jadi ini aspek kami Pak Abah sangat konsen dan beliau mengawal langsung dalam penyusunan perpres ini. Tujuannya apa dirancang perpres? Jadi ke depannya tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang sifatnya administratif menghalangi seseorang dalam pengembangan kompetensi. Seperti itu. Dan itu bisa kami pastikan permasalahan-permasalahan yang timbul sebelumnya insya Allah hilang lah gitu dalam rancangan perpres kami. Apa aja poin-poin perubahannya, dan ini cukup krusial gitu. Jadi yang pertama, di rancangan perpres baru kami hanya mengatur tugas belajar. Kami nggak lagi mengatur tentang izin belajar. Untuk izin belajar silakan diatur oleh rekan-rekan kementerian dan kepegawaiannya masing-masing. Dengan catatan apa? Nggak bertentangan dengan rancangan perpres yang kami susun nanti. Jadi kami
silakan beri kewenangan sepenuhnya. Kami fleksibel dalam aturan ini, jadi biar rekan-rekan menyesuaikan pemberian tugas dan izin belajarnya nanti sesuai dengan kebutuhan instansinya masing-masing. Nah, yang kedua, batas usia. Batas usia itu sebelumnya diatur gitu dalam ketentuan tugas belajar, minimal S1 sekian, minimal S2 sekian, minimal S3 sekian. Sekarang itu enggak lagi. Yang penting, yang bersangkutan sebelum mengambil tugas belajar itu dapat menyelesaikan ikatan dinasnya. Jadi semakin cepat yang bersangkutan menyelesaikan studinya, misalkan S2 yang biasanya 2 tahun, yang bersangkutan bisa nih menyelesaikan setahun. Pertanggungjawabannya berapa? Ya 3 tahun, termasuk masa studinya. Bagi tugas belajar yang dibebas tugaskan. Nah, kalau yang nggak dibebas tugaskan ya 2 tahun. Kenapa ada norma bebas tugas dan nggak bebas tugas? Karena gini Bapak Ibu, di beberapa instansi ada nih kemauan bagi si pegawainya tinggi nih, tapi anggaran nggak mencukupi. Nah, yang bersangkutan bisa nggak tugas belajar? Di Perpres ini kita bisa mengakomodir yang bersangkutan untuk masuk ke dalam kategori tugas belajar dengan biaya mandiri. Seperti itu kurang lebih. Nah, untuk selanjutnya akreditasi. Kalau sebelumnya akreditasi minimal B, sedangkan di beberapa daerah itu susah gitu akreditasi yang minimal B. Oke, akhirnya kita berikan akreditasi boleh minimal C perguruan tingginya, tapi program studinya minimal A atau B. Sebaliknya, kalau program studinya C, perguruan tingginya minimal B. Seperti itu. Jadi ini meskipun nggak menghapuskan semuanya, tapi ini istilahnya lebih memberi solusi lah mudah-mudahan. Selanjutnya, yang nomor 4, kesejahteraannya. Kalau yang kemarin kan masalah kesejahteraannya nggak ada banget nih. Kalau sekarang kebetulan alhamdulillahnya Kemenkyu juga sudah menyetujui. Jadi terkait gaji dan tunjangan dapat diberikan. Berapa besaran tunjangannya? Besarannya 80% untuk yang bebas tugas dan 100% untuk yang nggak bebas tugas. Dari mana tunjangan terakhir yang didapatkan beliau pada jabatannya? Jadi ini mudah-mudahan jadi angin segar juga nih buat Bapak Ibu semua. Jadi lebih semangat gitu dalam mengembangkan kompetensi melalui tugas belajar.
tapi tentang bagaimana kita menjamin karir kita terus berlanjut gitu, walaupun ada perubahan penyelenggaraan ini. Gitu. Oke, silakan Mas Iwan. Silakan jawab dulu. Ya, iya. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi gini, kalau zaman dulu, ketika yang bersangkutan duduk di eselon 4, mau naik eselon 3, kan harus nungguin eselon 3-nya kosong dulu tuh. Kalau zaman dulu nih, balik dulu ke Lawas. Belum lagi eselon 3-nya masih sehat gitu, belum lagi eselon 3-nya masih muda gitu. Jadi aja kita kan cemas, harap-harap cemas. Nah tapi ketika sekarang jabatan fungsional yang bersangkutan nggak terpatok pada jabatan lagi, tapi ketika udah punya angka kredit bisa naik. Nah pertanyaannya, gimana kalau nggak ada formasi? Nah tapi gini, setelah penyetaraan jabatan, makanya Bapak Ibu harus menghitung ulang formasi kebutuhan dan peta jabatan ke depannya. Jadi dengan adanya perhitungan ulang itu, insya Allah nggak akan ada lagi masalah itu. Jadi perhitungan ulangnya, perhitungan ABK-nya dilakukan setelah penyetaraan jabatan. Seperti itu. Ya semoga menjawab. Terima kasih. Oke, begitu. Sebenarnya sih saya belum ini ya, kami yang mewakili ini gitu kan. Kalau kita misalnya ABK dihitung setelah diangkat menjadi fungsional, memang ini paradigmanya terbalik sebenarnya menurut saya. Dulu itu kita itu ketika akan membuka formasi itu dihitung dulu gitu. Anjam dulu. Setelah anjam kita hitung ABK gitu kan. Keluar peta jabatan dan di situ adalah hasil adalah formasi. Dan itu lowongan yang dibuka kepada para pegawai yang akan mengisi jabatan tersebut. Jadi ibarat kata kita itu ke pasar tuh beli ikan tuh di rumah tuh sudah disiapin tuh akuariumnya gitu kan. Kalau sekarang kita beli dulu, terlepas nanti bawa pulang ke rumah tuh mau ditempatin di ember, di bak, gitu kan. Itu yang tidak. Ini paradigma sederhana aja. Ini logika saya sederhana ya. Mungkin apapun itu, semoga itu membawa kebaikan buat semuanya. Tapi memang ada hal yang mengganjal yang sangat mendasar menurut saya, karena diangkatnya tanpa melihat formasi. Tapi ketika nanti pas naik pangkat atau naik jabatan itu akan melihat formasi itu ya. Menurut saya jadi mudah-mudahan jadi masukan juga buat teman-teman di Kemenpar RB gitu ke depan. Karena setiap BPS pasti berbeda dengan Kemenpar RB. Setiap organisasi mempunyai tipologi yang sangat berbeda gitu. Tidak bisa disamakan rata seperti itu. Apalagi yang wilayahnya sampai ke pelosok gitu kan. Pekerjaannya sampai ke pelosok dan fungsi manajerial itu sangat dibutuhkan ketika kita bekerja di lapangan gitu kan. Sekarang teman-teman misalnya di kami fungsi koordinasi itu susah gitu kan, ketika ada kabin di provinsi sekarang di fungsional, lalu garis koordinasinya yang dulu teknis itu langsung ke kepala tugas kabupaten kota itu gimana gitu. Di mana fungsi manajerial itu? Karena kan pindah ke kepala eselon 2 kami di provinsi gitu kan. Dia akan dibawa semua oleh fungsi manajerial itu akan semua yang pindah ke KPA ya, atau kepalanya gitu. Mungkin itu sih kekhawatiran kami, mudah-mudahan bisa diakomodir. Baik untuk Bapak Ibu semuanya, sekali lagi tepuk tangan yang bertekan dulu. Karena ini adalah bagian konstruksi yang mudah-mudahan ini kita sering dibongkar nih. Kalau kita untuk membangun itu sering dibongkar, mudah-mudahan ini adalah fondasi awalnya gitu. Mudah-mudahan ke depannya kita akan menjadi lebih baik secara karir maupun juga penghasilan kita ke depan. Baik, kita akan buka sesi pertanyaan. Bapak izin. Baik. Sesi pertanyaan kita akan membagi 2 termin dulu ya. 2 termin, 1 terminnya berisi 3 pertanyaan. Silakan angkat tangan, sebutkan nama dan satkernya. Oh kurang nih. Itu yang pertama silakan Mbak Afni ya. Mbak Afni, yang kedua silakan. Pertanyaan kedua. Yang kedua itu Mbak Pak Ija. Satu lagi untuk termin pertama. Pak Ridwan kayaknya enggak. Mau nanya Pak? Oh gatel. Baik, dari pos-pos ini kabupaten kota. Tadi mungkin Pak Ali kepala kami.
Tim untuk yang pertama, Pak Adi mohon izin Pak Adi ke Bapak. Yang pertama silakan Bapak sebutkan nama dan sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ania Sriati dari BPS Kabupaten Lebak. Mohon bertanya Pak terkait penyetaran jabatan ini ya. Jika dengan jabatan ini memang harus dilaksanakan paling lambat Desember 2020 ini, bagaimana dengan nasib kami gitu ya, punya teman-teman yang harusnya ada kenaikan pangkat di bulan April 2021 nanti. Karena contohnya saya yang ingin, saya sudah di 3D sudah April nanti mungkin sudah 5 tahun gitu ya. Jika nanti kalau penyetaran jabatan fungsional, berarti kan saya ditempatkan di muda. Saya bukan mempermasalahkan soal kemudian kemadiannya, cuma kalau harus mengumpulkan anak kredit lagi untuk naik pangkat lagi ke 4 itu kan entah berapa lama lagi akan bisa saya kumpulkan gitu Pak. Sementara kalau secara reguler 4 bulan lagi saya sudah bisa naik pangkat. Insya Allah. Ya mungkin itu sih yang selalu saya tanyakan terus itu Pak ke Kabak TU juga sudah saya tanyakan, tapi belum dapat info kejelasan bagaimana dari pusatnya gitu. Jadi saya mungkin ada Bapak di sini bisa menjelaskan dan menjelaskan pertanyaan saya selama ini. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Afni. Jadi pertanyaannya mau sampai kapan saya menunggu gitu. Yang tadi untuk pertanyaan kedua kita tampung dulu ya ketika jawabnya sekalian. Untuk yang pertanyaan kedua, Mbak Aliza, silakan Mbak Iza. Sebutkan nama dan satkernya Mbak Iza. Nama Nuriza Hidayati dari BPS Provinsi Banten. Tadi kalau nggak salah ya penyerahan jabatan sepertinya bisa memilih mau ke jabatan apa gitu, melihat angka kredit yang paling menunjang seperti itu ya kalau nggak salah. Nah saat ini saya ada di seksi diseminasi dan layanan statistik. Memang secara pekerjaan itu lebih banyak ke statistisi dan memang di perencanaan yang kemarin penyerahan jabatan itu masuknya ke statistisi. Tapi secara background pendidikan saya itu dari IT komputer, nah cocoknya itu memang harusnya ke data komputer. Nah sebaiknya itu kalau khususnya di BPS ya, apakah nanti penyetaran jabatan itu akan ada pilihan boleh memilih atau tidak, atau otomatis kalau di seksi diseminasi berarti otomatis menjadi statistisi, atau masih diberi kesempatan memilih mau masuk ke data komputer atau statistisi atau mungkin yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Iza. Sudah intinya boleh memilih atau enggak gitu kan ya. Oke, yang terakhir interview pertama ini Pak Adi. Terima kasih Pak Iman, moderator bersama Pak Iqbal dan video dan Mbak. Salam buat Pak Abang Sibaji. Saya ingin bertanya beberapa hal, tapi ya mungkin sebenarnya bisa diskusi aja. Pertama terkait dengan tadi disampaikan misalnya kepala seksi, kebetulan Banten ini banyak kepala seksi ini sudah senior angkatan muda, maksudnya golongannya sudah 4 tahun. Kemudian kalau dengan penyetaraan, tentunya dia akan ke ahli muda. Artinya mungkin sedikit dirugikan, padahal dia bisa ke ahli media. Bagaimana supaya dia bisa naik ke ahli media, tentunya nanti dia ambilkan yang barangkali. Dan otomatis apakah si 4 tahun ini bagaimana usahanya supaya dia bisa naik ke media. Karena memang plus minus dari jabatan fungsional kalau kita di S1 di saya cuma diaplikasikan cuma di pelaksana. Nah, apakah dia juga sebaiknya ikut ke fungsional yang di jabatan menjadi pelaksana, ataukah mendingan dia keluar dari para usaha dengan akademik teknis, tapi kalau di teknis akan kekurangan orang yang menangani usaha. Cuma itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Langsung dijawab Mas.
Untuk yang pertanyaan pertama dari Mbak Afri, bagaimana yang akan naik pangkat April ini? Nah, yang bersangkutan akan naik pangkat di April 2021 ini ke 4A ya, Mbak Afri ya. Silakan Pak. Seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk ternaik sekolah yang di atas 4 tahun atau itu otomatis bisa naik. Jadi mengikuti konsep berbeda. Jadi tadi seperti tadi di slide-nya Mas Iqbal ada ketika contoh, ketika saya sudah masa kerjanya 2 sampai 3 tahun, maka saya dapat privilege 50% dari angka premium. Jadi ketika saya nih tahun ini untuk jadi ke 3D, saya butuh 100. Karena saya sudah bekerja 3 tahun, maka saya dapat angka dasarnya 50% atau yaitu 50 angka lebih. Kemudian ketika saya jadi koordinator, saya dapat privilege 25%. Kalau saya bukan koordinator, maka saya harus mengumpulkan 50 angka lebih lagi kan untuk naik. Nah, tapi karena saya koordinator, maka saya hanya membutuhkan 25 angka lebih lagi plus tadi yang 25%, jadi langsung bisa nilainya 100. Nah ini seperti itu. Kalau di atas 4 tahun diberikan kenaikan pangkat secara reguler, 3 tahun sampai 40 tahun, angka dasar kita itu menjadi 75%. Kemudian untuk 2 sampai 3 tahun 50%. Jadi ini seperti pengalaman saya yang tadi bilang, saya bulan Desember ini, kalau saya bukan sebagai subkoordinator saya harus mengumpulkan 100. Tapi 50, tapi karena saya sebagai subkoordinator maka saya itu menghasilkan atau mengejar 25 angka lebih. Oh mungkin begini Pak Afri, karena saya pertajam lagi, jadi mungkin bukan keempatannya, tapi pada saat nanti misalnya kan rencana misalnya Desember ini dilantik, otomatis beliau menjadi muda kan? Apakah nanti di 2021 April akan dinaikkan menjadi naik pangkat reguler? Bukannya naik, kalau udah fungsional itu naik jabatan dulu naik pangkat khusus. Oh spesial Pak Afri ya, buat Pak Afri dan teman-teman ya, Pak Evi dan siapa lagi 4 orang, 5 orang nanti di Banten akan naik tanpa melihat jabatan berarti. Oh, jadi akan 4A di jenjang muda. Itu kan ya? Oke Pak Afri ya, kekhawatiran sudah terjawab, akan naik pangkat reguler, menggunakan reguler walaupun nanti udah posisi sudah menjadi fungsional tanpa melihat formasi di Kabupaten Lebak. Misalnya di Lebak tidak ada media kan, harusnya kan naik pangkat dulu ke media baru naik jabatan dulu ke media baru naik pangkat. Harusnya seperti itu kan ya, ya kan? Ini yang nggak ada media, makanya saya tidak harus membuat media. Artinya bahwa itu khawatir kalau misalnya saya ini naik jabatan dulu baru naik pangkat ya. Jadi begitu ya Pak ya, kekhawatirannya terjawab ya. Jadi akan naik pangkat ke 4A dengan jabatan statis muda, gitu ya. Oke. Kemudian untuk Mbak Afni, untuk yang pertanyaan kedua dari Mbak Nuriza Inayati dari BPS Provinsi Banten, penyetaraan itu boleh dilindungi apa enggak gitu. Sedangkan di kemarin di internal kami sudah ada BK-nya kan gitu. Misalnya kepala seksi di PDS harus masuk ke ranah komputer misalnya. Gitu. Bolehkah Mbak Iza itu memilih apa menolak gitu. Tadi kan di awal katanya boleh memilih gitu. Tapi kami instruksi dari kami kalau di seksi itu akan duduk sebagai ini, jadi ditentukan gitu loh. Itu yang Mbak Iza kira-kira ya. Gitu. Jangan Pak. Jadi kembali konsep dari penyetaraan jabatan itu tadi benar katakan bahwa ini yang idealnya dari atas ke bawah. Tapi di dalam prakteknya nanti ada diskusi. Karena yang tahu itu yaitu organisasinya sendiri, termasuk yang individunya sendiri. Contoh kan, kalau memang kebutuhan organisasi menyatakan bahwa Mbak itu lebih pas di posisi statisi, itu sudah statisi. Tapi kalau memang menurut organisasi boleh di posisi itu boleh statisi, boleh perawat komputer, baru kita serahkan ke yang bersangkutan. Mau yang mana nih kira-kira peluang untuk mengumpulkan angka kredit yang paling mudah, ini gitu. Jadi goalnya jadi yang paling dari satu, tidak mengganggu organisasi,
Dua, tidak menzolimi pegawai. Jadi kembali, itulah perannya diskusi. Karena kalau kita lepas pemilih, itu ada yang berantakan. Kemarin kita validasi, ada satu instansi yang konsepnya dia menyerahkan ke pegawai. Akhirnya, ketika kita validasi berantakan. Saya mau jadi harus kebijakan. Ketika saya tanya, ketika kami ke dalam, ternyata hari-hari pekerjaannya tidak berkaitan dengan harus kebijakan. Akhirnya dia memang tidak memberikan persetujuan. Kenapa? Kalau kita kasih persetujuan, kita akan menjolimi yang bersangkutan. Ketika dia duduk, dia tidak akan atau kesulitan untuk memulangkan itu. Itu kejadian ada di salah satu instansi pernah cerita ke kami bahwa dia selama beberapa tahun tidak pernah naik jabatan atau golongannya karena tidak pernah berhasil untuk melakukan itu. Nah, itulah perannya nanti peran pentingnya pimpinan. Bagaimana menempatkan seseorang dengan aktivitas yang sering dilakukan, juga memberikan ketika kita eselon 2 nanti itu kami yang bersangkutan memberikan perintah atau tugas pekerjaannya yang kira-kira bisa menghasilkan akar kredit untuk pegawainya. Jadi bukan hanya dari sisi pegawai bagaimana kita mencari akar kredit, tapi juga tanggung jawab pimpinan atau organisasi untuk memastikan bahwa yang bersangkutan terbantukan proses bisnisnya. Jadi ketika pimpinan memikirkan PK-nya pimpinan, itulah pentingnya nanti eselon 2 atau eselon 2 memberikan tugas objek-objeknya yang kira-kira bisa mengakomodir teman-teman atau orang yang sebagai pejabat persiapan. Mas, lebih mas. Terima kasih. Mbak Isa gimana? Belum puas? Oh, karena begini ya, sebagai bahan informasi Bapak Ibu. Jadi kemarin belum belum surat, tapi intinya yang kita lihat bahwa daftar itu calon jabatan kita nanti gitu. Pada saat setelah dilantik menjadi jabatan fungsional. Jadi sementara ini bisa kita simpulkan bahwa itu adalah ex officio gitu, melekat pada jabatan. Jadi begitu ya. Jadi pusat memberikan perintah untuk memfungsionalkan sampai ke level kasih itu saya lihat ex officio ya, dia melekat pada jabatan. DKS akan ke sini. Ini sudah ditentukan, bukan berupa pelaporan gitu. Lalu seperti itu internal sih kerjaan internal di BPS. Mungkin seperti itu bagi saya. Oke, sementara tidak bisa memilih ya untuk ini ya. Nanti lakukannya ini. Oke, tidak bisa memilih karena sudah ditentukan ex officio melekat pada jabatan. Untuk selanjutnya pertanyaan yang terakhir dari Pak Abi tadi, untuk yang teman-teman di BPS provinsi yang sudah senior mungkin ya, harus jabatan gitu kan, bagaimana gitu kan supaya apakah dirugikan gitu, dengan adanya penyetaran jabatan ini gitu kan, terkait dengan mungkin pola promosi Pak ya, promosi nanti peluang-peluang untuk promosi gitu, karena tentunya akan terjadi perubahan organisasi kan, termasuk juga pola rotasi pegawai dan rotasi bisa mungkin seperti itu. Ya, tadi seperti diceritakan bahwa penyetaran jabatan ini adalah penyetaran jabatan karena kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau misalnya mekanismenya itu kan seperti sama aja, bukan hanya kenapa saya apa kalau kita di dalam penyetaran, kenapa saya di dalam kok saya masih eselon 4. Apakah itu juga bisa diberikan katakan adil atau tidak adil? Jadi sebenarnya konsepnya jadi gitu. Yang kita utara samakan aja. Kenapa? Karena penyataan jabatan ini tujuannya tidak mengganggu formasi. Contoh, ketika saya tadinya misalnya ketika sebuah perencanaan, ketika saya berubah menjadi perencana daerah, maka secara formasi sebenarnya sama aja. Karena ganti-ganti. Kalau yang tadi saya di perencana pada bekas sebuah perencana, tiba-tiba saya jadi perencana media, otomatis kan formasinya berubah. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau memang di unit, kalau di dalam permenpan itu disebutkan bahwa penyetaraan itu bisa juga tidak dilakukan penyetaraan untuk jabatan-jabatan tertentu. Nah, itu dari instansi yang untuk mengecualikan. Misalnya, oke tadi di kami permenpan ada satu jabatan eselon 3 dan 2 jabatan eselon 4 itu kita kecualikan.
kalau misalnya nanti di BPS atau untuk di daerah-daerah yang tadi butuh koordinasi yang lebih struktural segala macam, itu masih bisa dibutuhkan. Jadi tidak wajib semuanya. Nanti terkait disetujui atau tidak setujunya unit itu dipertahankan, nanti yang ACC atau menilai ikuti kelembagaan apakah memang itu layak dipertahankan atau tidak. Nah, aku di Kementerian PAN sebenarnya di SDM itu mengamankan. Ketika misalnya dari instansi mengusulkan bahwa jabatan itu tidak dihapus, kemudian diikuti kelembagaan, diases, ternyata kata diikuti kelembagaan itu harus dihapus. Ketika itu dihapus, orang hidup di situ akhirnya nggak ada itunya kan, akhirnya dia tetap terlaksana. Makanya kami mengamankan teman-teman itu, kita taruh, kita mustahilkan ketika nanti jabatan itu tiba-tiba memang bisa dihilangkan oleh kelembagaan, yang penting nggak usah kota sudah aman. Tapi ketika nanti jabatan tersebut boleh masih ada yang mau dilantik lagi di jabatan itu nggak masalah sebenarnya. Jadi tidak meningkatkan karirnya. Intinya kita memberi privilege untuk teman-teman yang punya SIM-nya dulu katanya itu untuk mengamankan. Kemarin itu konsep dikomunikasikan beberapa. Jadi ada satu lagi yang lewat tentang grade madya. Tadi kita ada madya yang sudah dilantik lebih dulu ya sebelum penyetaraan ini, dengan madya yang nanti akan dilantik, gitu kan? Hasil penyetaraan. Apakah pertanyaan Pak Adi tadi apakah itu akan sama gitu tunjangannya gitu? Dengan ya madya yang sudah ada dulu pakai pasing dengan yang madya yang hasil penyetaraan terus seperti tadi. Jadi seperti tadi Mas bahwa penyetaraan kita grade-nya masih menyesuaikan grade kita saat ini. Tapi nanti ketika perpresnya sudah keluar, masih keluar ya, baru menyesuaikan. Jadi tadi saat ini kita di dalam tahap transisi. Intinya apa? Intinya jangan sampai merugikan. Merugikan dalam ini ketika terjadi pengurangan grade atau pengurangan hasilan akan merugikan. Tapi kalau nanti dia menyesuaikan sesuai dengan perpres, nanti kan sudah aman. Kedua, ketika tadi jabatan atau penghasilannya berubah atau tidak, berubah tidaknya ketika kita memiliki jabatan baru atau orang baru yang masuk ya, naik jenjang. Kalau itu naik jenjang, maka sudah akan mengikuti ketentuan jabatan fungsional yang berlaku. Jadi untuk sementara sampai kita belum ada perubahan jenjang, masih kondisi existing. Tapi ketika ada perubahan jenjang, nanti misalnya saya jadi pengajar, maka saya akan mengikuti ketentuan yang reguler. Jadi artinya madya hasil penyetaraan dengan hasil pasing akan sama gitu ya? Nanti setelah kita sudah naik jenjang, contoh saya. Saya ini sebenarnya mudah, ya. Tapi kalau dilihat dari yang reguler, teman saya reguler mudah, rekomendasinya lebih banyak mereka. Nah, tapi kalau saya karena memang dari berasal dari kebijakan Permen 28, maka rekomendasi saya sesuai dengan S4 saya. Ketika saya mengubah nanti ketika saya naik jenjang, saya akan mengikuti ketentuan JF yang berbeda atau dengan sama dengan JF. Nah, kenapa misalkan kenapa saya diberikan saya mau? Karena saya dapat privilege 25% dari harga kredit yang itu tidak diperoleh oleh teman-teman di yang lain. Kalau di yang lain kalau posisinya seperti saya, dia harus mengumpulkan 50 angka kredit. Kalau saya cukup 25 angka kredit. Jadi akan beda ya, ini baru hal baru nih, jadi baru tahu nih. Terus ini pertanyaannya lagi nih saya, ini kan udah jadi fungsional ya. Kalau tunjangan dari badan fungsional itu diatur di Perpres 101 2016 ya. Nah itu, ini yang hasil penyetaraan gimana? Dasarnya apa? Untuk kok beda gitu? Mudah dengan hasil inflasi dengan mudah penyetaraan beda itu dasarnya dari mana pembayaran tunjangan fungsionalnya? Itu yang kesepakatan dari Kementerian Keuangan masih ada, tapi belum tertulis dalam perpres ini. Makanya kita lagi biar perpresnya ini insya Allah di tahun ini juga. Jadi gini,
Di Permenpan 28-nya sendiri juga display bahwa nanti pejabat yang terdampak penyetaraan jabatan mendapatkan penghasilan atau kelas jabatan minimal sama dengan jabatan administrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang itu sedang digodok, Mas. Jadi rancangan perpres penghasilannya sedang digodok. Dari Kementerian Keuangan sendiri sudah menyetujui dengan catatan tidak ada selisih baik ke atas maupun ke bawah. Jadi plak 100% sama diberikan penghasilannya dan berlaku surut. Jadi kalaupun nanti Bapak Ibu ketika setelah dilantik perpresnya belum terbit, belum mendapatkan itu semua, nanti selisihnya dibayarkan. Tapi selama ini pengalaman di Menpan dibayarkannya tetap sama ya Pak, tetap sama seperti itu. Nah kemudian jadi dari sisi pejabat fungsional yang disetarakan dengan yang reguler secara kesejahteraan gitu ya. Yang pertama, yang kedua, saya ke Mbak yang bilang, Mbak Aiza, Mbak Aiza. Oke, Mbak Aiza. Jadi betul tadi kata yang ini yang disampaikan dengan Pak Sudibyo. Jadi yang menjadi pilihan itu fasilitasnya. Jadi mau pakai penyetaraan boleh, mau pakai invasi boleh, mau pakai perpindahan boleh, silakan aja. Tapi ketika masuk penyetaraan, yang dilihat adalah kesesuaian tusi jabatan administrasi dengan kesesuaian tusi jabatan fungsional yang akan diduduki. Kayak gitu. Beda dengan invasi. Kalau invasi kan dia melihat kualifikasi pendidikan, oh ini nih misalnya lebih cocok ke peralatan komputer. Tapi kalau penyetaraan karena atas dasar kebutuhan organisasi yang dilihat jabatan Mbak di strukturalnya apa. Nah tapi kalau Bapak Ibu pakai metode invasi, sekali lagi ini pilihannya itu metodenya plus minus. Tapi ketika Bapak Ibu invasi mungkin golongan 4A bisa jadi media, tapi dengan catatan harus ada formasi dan uji kompetensi. Kalau penyetaraan, Bapak Ibu duduknya di mana dulu nih? Oh eselon 4, udah pasti kemudian mau pakatnya ngobrol. Tapi Bapak dan Ibu dapat fasilitas penyetaraan. Fasilitasnya apa? Untuk tahun pertama fungsi koordinasi 25% akan kredit dan TKW-nya itu yang berbeda. Kurang lebih seperti itu, semoga menjawab. Terima kasih. Ya, betul Mas. Jadi ketika teman-teman yang dari 4A yang bersangkutan tidak mau untuk jadi bendera, silakan mengikuti jalur invasi. Dan ini sudah diikuti oleh beberapa teman-teman fungsional yang apa dari instansi lain, BPKP, dari mana mereka, Pak saya sudah mengambil ketentuan dalam Permen 28, tapi kami mengikuti mau invasi sendiri. Monggo, jadi itu pilihan. Karena tadi saya bilang ada plus minusnya. Itu kita silakan dengan bersangkutan. Baik, bisa kita tambahin lagi ya ini. Baik, kita lanjut lagi ke termin kedua. Siapa kita? Bingung lagi ini. Udah lama udah ya, sore ini ya. Jadi tetap fokus ya karena ini sangat menarik sekali. Oke, saya buka termin kedua dengan 3 orang penanya. Silakan tunjukkan terlebih dahulu yang akan bertanya. 3 orang. Pak Ridwan 1, yang 2 Mas Heri, kan nanya Mas Heri. Oh. Menanya ke Mbak Theo. Ada lagi Pak Ridwan aja nih. Gak ada lagi teman-teman semuanya. Ya dikepoin ini kan jarang-jarang nih ada teman-teman kementerian di sini ya. Oke, Pak Heru Susanto. Satu lagi bisa Pak Nafis ya. Closing statement. Oke, kita tutup dulu ya termin kedua, hanya 2 penanya.
Oh, kanapis yang ketiga tadi ya. Oke, yang pertama silakan ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin memastikan saja tadi, ya, memastikan yang bahwa penyetaraan itu berarti teknokrip ini akan sama dengan jabatan administrasinya ya. Karena kan seperti di kami sekarang yang status visi itu tunjangan fungsional itu kan 900-an kalau tidak salah. Sementara tunjangan ini hanya 500-an. Berarti dapatnya 500-an ya? Itu teman-teman ya? Ya, saya sih masalah saya mau ini ya. Karena kita juga ngurusin anggaran, yang anggarannya apakah ada kekurangan atau tidak dan sebagainya. Yang kedua terkait tadi disampaikan terkait strategi diagonal ya. Kalau selama ini kan kita karena ngobrolnya kemarin itu masih konvensi pada struktural. Ketika bicara diagonal itu kan berarti struktural ke fungsional, fungsional ke struktural. Nah, apakah memungkinkan antar fungsional? Ya. Misalnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Adi di teman-teman ini di Kasubag BU ini ada juga yang basicnya itu adalah statistik. Untuk kondisi saat ini kan mereka akan disetarakan dengan jabatan administrasinya. Kalau ternyata mereka berminat beralih ke statistik misalnya, itu prosedurnya seperti apa? Ya itu saja. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Kita tampung dulu yang kedua tadi Pak Heru Susanto. Sebutkan nama dan satkernya. Terima kasih. Nama Heru Susanto dari BPS Tangerang Selatan. Mungkin saya ingin menanyakan apakah perlakuan itu sama seperti yang sebelumnya, bahwa untuk pengumpulan kredit itu kan kalau tahun lain 6 tahun ya, setelah itu diberhentikan. Nah, kalau untuk yang sekarang apakah itu masih berlaku? Itu yang saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heru. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Tapis yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan apresiasi apa yang disampaikan oleh Kemenpan. Cuma mungkin ke depan karena ini kan sudah reformasi birokrasi, kesiapan revolusi mental yang dilakukan apa? Revolusi mental yang dilakukan oleh, karena saya melihat gambarannya ke depan nanti itu, jadi ini nanti ASN dibentuk karakternya hanya untuk apa? Nah, untuk kredit juga, kreditnya fungsional ya, melihat angka kredit, jadi menghalalkan semua cara, tidak membentuk. Ada nggak sistem yang dibuat oleh Kemenpan sehingga tidak apa? Ada mungkin, iya, tidak lagi dilakukan kayak apa? Jadi ASN karakternya seperti dulu. Kalau dulu ngomonginnya hanya itu terus kredit dulu ya. Nanti ke depan saya melihat hanya itu lagi nanti diomongin. Jadi sehingga cuma ngejar kredit, tapi tidak spiritnya untuk kerja sebagai abdi negara itu tidak lagi nanti kelihatan. Nah itu yang dibuat, tapi harus ada sistem. Gimana ini supaya sistem itu ada dibantu oleh. Nah itu ya. Makanya mungkin revolusi mentalnya apa yang Jokowi kalau disandingkan dengan revolusi akhlaknya oleh Habib Rizik bisa. Jadi kalau hanya mental tapi tidak akhlak, susah juga. Makanya ada revolusi akhlak juga dilakukan di ASN. Bukan hanya mental, tapi harus akhlaknya harus ada juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan apa lagi tadi? Nanya bagaimana sistem supaya sistemnya ya ASN ini bagaimana karakternya itu tadi ya. Salah juga mental tapi akhlaknya juga harus ada. Oke. Semangat spiritnya sebagai abdi negara itu harus kelihatan ke depan. Bukan hanya poin yang ditambah di video ini cuma apa kreditnya doang untuk menilai nilai tambahnya. Tidak itu lagi yang dikejar, seharusnya tidak. Oke, makasih Pak ya, moderator. Thank you. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam luar biasa sekali. Tepuk tangan buat para penanya. Belum spiritnya, tidaknya ada spirital. Baik, langsung dijawab. Yang tadi pertanyaan pertama dari Pak Ridwan. Jadi memastikan tunjangan jabatan ya, jabatan ketika nanti setelah disetarakan tanda kutip sama atau minimal gitu, minimal. Ya boleh kurang artinya gitu kan, boleh lebih artinya kalau minimal.
Ini kan sama ya, kok sama. Kalau dulunya dapat tunjangan struktural 540 untuk pengawasnya, apakah nanti ketika akan menjadi pejabat fungsional akan plot segitu juga apa boleh ke 950 ya? Kemudian harusnya kalau muda sesuai Perpres 1950 ya, kalau tidak salah itu. Itu pernah ya? 9,5 ya? Apakah sama kok? Harus 540. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mutasi diagonal. Apakah dimungkinkan setelah adanya penyetaraan jabatan itu untuk mutasi diagonal? Jadi pejabat fungsional dan struktural pun begitu sebaliknya. Oke, bisa dijawab. Singkat saja mungkin ya Pak ya. Kalau untuk untuk penghasilan jabatan memang harus sama. Disesuaikan nanti dengan perpresnya yang akan segera terbit gitu Pak. Dan itu berlaku seluruh, jadi memang harus sama gitu. Dulu memang kalau kami memang pengennya semua orang mendapatkan yang terbaik gitu ya Pak ya. Kalau misal fungsionalnya lebih banyak ya kenapa tidak gitu. Tapi waktu itu dari DPP sendiri merasa keberatan karena kalau bedanya hanya 10.000 saja dikalikan dengan ribuan ya Pak, yang dialihkan kan juga menjadi beban negara. Itu jadi salah satu pertimbangan Kemenkeu itu. Makanya penghasilan boleh disetarakan, namun penghasilan itu harus sama. Gitu Pak. Dulu latar belakangnya gitu. Kalau untuk pola karir sendiri, nantinya tadi Bapak tanya ya Pak ya, fungsional bisa ke fungsional lainnya atau tidak gitu. Bisa Pak. Saat ini kami sedang menyusun Permen pola karir sebenarnya sudah selesai penyusunan. Posisinya saat ini sedang harmonisasi, jadi mohon ditunggu aja secepatnya. Ini dapat saya sampaikan sekarang. Terima kasih Pak. Yang kedua, Mas Fariban belum, karena sebentar ya. Yang belakang sama lagi juga. Fariban ada tambah lagi? Oh enggak, lanjut ya Pak. Oke, dipuas-puasin aja Pak. Yang nggak puas Pak ya. Untuk pertanyaan yang kedua dari Pak Heru Susanto, pertanyaannya ada pemberhentian dalam jabatan fungsional apakah masih berlaku 6 tahun ketika tidak sanggup untuk mengumpulkan hak kredit? Silakan. Siapa yang jawab? Sepanjang yang saya tahu, belum ada peraturan perubahan yang masih banyak terkait itu. Jadi kita masih mengikuti seperti yang berlaku. Jadi ada Pak Ivan, silakan. Oke, jadi pengaturannya masih sama. Tapi di satu sisi kalau pejabat fungsionalnya itu terdampak penyetaraan, ditekan dengan kualifikasi pendidikannya gitu kan. Kalau yang bersangkutan misalkan ada ketidaksesuaian menduduki jabatan dengan persyaratan, maka yang bersangkutan diberhentikan dalam 4 tahun gitu untuk jenjang media dan 3 tahun untuk jenjang muda. Gitu. Dan tergantung banyak versinya seperti itu. Nah untuk mutasi diagonal sendiri Pak, ini sedikit bocoran, itu yang sedang kami rancang gitu. Jadi perpindahan dari satu JF ke JF lainnya, tapi terbatas pada rumpun dengan catatan rumpunnya sama, kemudian kualifikasi dan kompetensi dari masing-masing jabatan fungsionalnya juga itu memenuhi. Dan yang pasti ketika ada perpindahan tidak ada kerugian yang berdampak pada unit kerjanya seperti itu. Itu baru untuk teknisnya sendiri nanti bakal diatur sama KPKM Pak. Tapi secara globalnya kami sudah bikin itu yang kami rancang itu kemarin. Jadi karena adanya beberapa rekan-rekan di instansi itu menyebut ini tsunami Pak, ini bukan transformasi lagi. Jadi turunnya pejabat ini penyetaraan jabatan administrasi kefungsional ini tsunami katanya. Otomatis kebijakan kita juga itu ibaratnya udah mengundangkan tuh kan. Itu dikembalikan lagi, ini harus berbasis fungsional semua katanya. Karena pejabatnya udah fungsional semua. Dan untuk yang pertanyaan terakhir dari Bapak, saya setuju tuh Pak. Ketika semua udah jadi pejabat fungsional, harusnya nanti ke depan yang obrolan kita udah nggak kredit lagi tuh. Karena anggapannya semua orang udah berkinerja. Jadi bukan angka kredit lagi yang harus difokuskan, benar juga fungsional. Dan itu sebenarnya gaung-gaungnya itu
udah tercermin di PP 30 2019 tentang penilaian kinerja PNS karena ada penilaian perilaku di situ. Jadi gaungnya udah muncul di situ. Arahnya memang saya setuju dengan statement Bapak. Terima kasih Pak. Itu juga akan saya sampaikan dan jadi pertimbangan juga buat diskusi Pak. Ya, terima kasih Pak. Pak Ridwan, silakan. Penambahan. Coba. Tadi disebutkan perbedaan hanya bisa satu rukun ya Pak. Ya, khususnya seperti di tempat kami ini kan, kasus subab ini kan ada beberapa yang basicnya memang statistik ya. Berapa? 3 ya, itu ada statistik. Nah, posisi sekarang mereka di tata usaha, praktis mereka fungsional penyetahannya itu adalah di keuangan, sama di kredit. Nah, ketika mereka ingin ke statistik berarti gimana coba? Karena kan sudah beda rukun, gimana itu? Silakan Pak. Ya, jadi pertimbangannya juga itu kemarin menjadi pembahasan juga Pak. Jadi ketika yang bersangkutan ada di unit, contoh misalkan di biro umum, yang bersangkutan kan otomatis sedikit banyaknya mengetahui dari mulai tentang kearsipan, kemudian kepegawaian, keuangan, terus keprotokolan, harusnya dimungkinkan. Ya, insya Allah dimungkinkan Pak nanti mekanismenya. Jadi penguncian kami selain terbatas pada rukun, insya Allah kedepannya terbatas pada unit yang di mana beliau duduk gitu seperti itu. Tapi sekali lagi untuk teknisnya sendiri memang akan diatur dalam KKBKN. Untuk Permenpan pola karirnya sendiri udah banyak perubahan nih Pak, karena adanya tsunami ini akhirnya dikembaliin lagi, kami tarik lagi karena arahan dari pimpinan semuanya harus berbasis fungsional. Untuk harmonisasinya sendiri ini kami sampaikan Pak, terakhir itu kami mengadakan harmonisasi pola karir pada tanggal 3 Desember kemarin, 3 Desember 2020. Jadi kebijakannya kalau dari kami hanya secara globalnya saja, ya antara lain harus ada, tidak boleh ada kekosongan dalam unit kerja, kemudian kesesuaian antara kualifikasi dan kompetensinya sama, yang artinya nggak terkungkung lagi tuh dalam nggak melulu harus satu rukun juga, tapi ya bisa juga dalam satu unit kerja yang penting kualifikasi dan kompetensinya cocok. Jadi mulai sekarang ini kami memang dalam sisi regulasi Pak, mengaturnya itu nggak lagi teknisnya gitu, tapi dari sistemiknya. Jadi teknisnya nanti biar rekan di instansi yang menyesuaikan dengan kebutuhannya. Kayak tugas belajar dan izin belajar nanti ke depannya instansi masing-masing yang menyusun peraturannya gitu. Kami udah nggak pakai perpres kami sebagai acuan harus laporan enggak, karena bahasa-bahasa yang kami buat dalam perpresnya itu sangat general sekali. Nanti Bapak Ibu di instansinya masing-masing silakan menyusun peraturan tentang tugas dan izin belajarnya sepanjang nggak tertentangan. Gitu sih. Jadi mulai sekarang, mulai kesini untuk regulasi kita lebih fleksibel ya Pak, Ibu dan Ibu. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Ada lagi? Perlu dibuka terlebih ketiga? Ada lagi kok? Masih ada? Kita buka terlebih. Ada. Kita buka terlebih ketiga ya, Bapak Ibu. Untuk penanya pertama di terlebih ketiga ini Pak Tarya, yang kedua Pak Haji, yang ketiga terakhir Mas Dadi. Mananya Mas Dadi? Oh, ternyata kita aja. Oke, sementara dua pertanyaan dulu. Silakan yang pertama kepada Pak Tarya, nama dan satkernya Pak Tarya. Oke, terima kasih. Nama Tarya Suryana dari BPS Kota Tangerang. Mungkin saya cerita dulu Pak. Saya pernah masuk fungsional di sekitar tahun sebelum tahun 90, 80 berapa gitu. Itu pada saat itu tidak ada yang berminat untuk masuk fungsional karena nilainya itu
0,001. Tidak pada. Nah, ketika kita memberanikan diri masuk fungsional sekitar tahun 87 atau 89 gitu, memang sulit untuk mengumpulkan kakak kredit. Pada saat itu memang sedikit sekali pekerjaan yang harus dimasukin kakak kredit. Alhamdulillah sejak peraturan itu dirubah, faktor pengaliannya jadi 0,003. Sehingga kami dibantu bahkan ke sini karena semakin banyak pekerjaan, semakin banyak juga dari kakak kreditnya. Bahkan saya sempat naik pangkat 2 tahun 1 kali, itu sampai 3 kali kalau nggak salah. Tetapi seiring dengan berwaktunya jalan, pada saat itu saya diberhentikan dari jabatan fungsional karena dimasukin ke struktural. Nah, pertanyaan saya, mungkin saya bukan tidak menerima seperti aturan dari penyetaraan. Pada saat ini saya sudah mau pensiun sekitar 2,5 tahun lagi. Nah, ketika pengaturan peralihan itu kan akan diserahkan ke muda. Kemarin saya berpikir gini, ketika saya ikut di Madya, saya bukan takut sih karena kebanyakan yang ikut Madya, jadi saya mengundurkan diri saja Pak sebenarnya. Jadi saya bukan takut nggak lulus, ya kan? Akhirnya saya terima nasib. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, angka kredit minimal yang akan saya terima sama seperti teman-teman tadi Pak Hadi tanyakan bahwa di provinsi juga sudah banyak golongan 4, dan di kabupaten juga sudah banyak yang golongan 4. Angka kredit minimal yang akan kami terima itu apakah disetarakan juga sama yang golongan 3C, yang golongan 4A? Itu pertanyaan satu. Yang kedua, pekerjaan yang dinilai diakomodir, ya kan? Ketika ahli muda, jadi diangkat ahli muda, itu pekerjaan apa saja? Karena di kabupaten kota banyak pekerjaan seperti kepala seksi itu cuma mengalokasikan pekerjaan, merancang pekerjaan, ya kan? Memeriksa dokumen, terus melakukan pengawasan ke lapangan. Itu kalau menurut aturan buku yang lalu itu banyak yang tidak diakomodir oleh angka kredit, penilaian angka kredit. Nah, sementara kami sekarang dimasukin ke muda. Dulu ada aturan 80% dikalikan dengan melakukan jenjang jabatan di bawahnya atau di atasnya. Apakah itu masih berlaku sekarang? Nah, selanjutnya aturan atau mekanisme pembagian pekerjaan di jenjang ahli muda pada saat ini, kita ambil contoh saja. Seandainya saya punya staf sekarang, itu sudah ahli muda dan angka kreditnya sudah 370. Sementara ketika saya diangkat menjadi ahli muda, angka kreditnya dikasih 300 dengan angka minimal. Itu apa dianggap sudah nasib dengan penyesaran ini atau bagaimana? Nah, tadi Bapak menjanjikan kami ya, bukan saya ya, kami selaku subkoordinator di kabupaten kota akan diberikan nilai angka kredit 25%. Berarti hanya dikasih 25. Nah, bagaimana si sub itu tugas dan fungsinya terhadap stafnya tadi? Apa otomatis staf itu tidak menjadi staf karena sama-sama ahli muda, ya kan? Nah, mungkin itu saja lah. Kalau kebanyakan Pak, kalau itu mungkin terima kasih. Nanti lain kali aja saya sambung lewat email ya. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya tadi dari Pak Haji ya. Pak Haji mana? Pak Haji, oh ya sekarang Pak Haji, langsung Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdiri Pak. Terkait dengan jabatan fungsional, mudah-mudahan saya nggak salah baca Pak, di fungsional itu kan ada
fungsional tertentu JFT, ada fungsional umum, gitu ya. Nah, kalau melihat ABK, gitu ya, selama ini itu semua pegawai yang saya lihat selama ini, mohon maaf, gimana sih Pak Iman ya, kalau salah, itu diarahkan ke JFT. Nah, kalau ABK-nya sudah terpenuhi, apakah memungkinkan teman-teman kita itu yang tidak bisa masuk JFT masuk ke JFU? Karena seingat saya masih mengacu ke Perka Kepala BKN ya, itu masih ada dua jenis jabatan fungsional, JFT dan JFU. Itu saja Pak yang saya tanyakan Pak, karena tadi banyak ditanyakan sebelah sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Langsung dijawab nih, dua aja. Yang pertama dari Pak Tarya tadi, pertanyaannya beliau mau pensiun gitu kan, sudah 4A gitu kan. Bagaimana nih kalau misalnya disetarakan dengan nasibnya gitu? Jadi seperti itu ya Pak Tarya. Tadi curhatkan ya? Ya curhat dulu satu. Yang kedua tentang angka kredit minimal yang diterima, apakah disetarakan sama dengan 4A? Kalau lihat rancangan kemarin dari BPS tentang kami bahwa yang 4A pun akan mendapatkan angka kredit 300 ya, itu kan ya. Sementara sudah ada stafnya yang udah 370 gitu. Apakah sama gitu? Memang jawabannya udah kelihatan sih ya. Ternyata jawabannya kan beda. Ya, terus 3. Jadi fungsi manajerial yang selama ini mungkin Pak Tara ya di butir-butir kegiatan yang dilaksanakan beliau, apakah itu akan diakomodir gitu nanti ke depannya gitu kan? Sementara masih banyak kerjaan dia yang selama ini tidak dapat dinilai dengan kasus ini. Mungkin itu Pak Tara ya, yang terlewat nggak ya? Sebentar itu Pak, silakan. Tadi yang bertanya penyiapnya ya, jadi benar. Kalau terkait dengan kredit, seperti kalau tadi kita ambil di slide, memang fix sudah bisa berubah. Terus terkait apa tadi Pak? Ini fungsi transkoordinator dengan stafnya. Tadi seperti dijelaskan bahwa transkoordinator itu bukan jabatan, dia hanya tugas tambahan. Jadi sama nih antara saya dengan teman-teman ini. Walaupun saya muda mereka pertama, kita sama-sama JF. Saya bukan atasan mereka, dan mereka bukan bawahan saya. Tapi fungsi saya adalah sebagai koordinator. Akan membenefit bagi saya dapat benefit 25% kalau nanti proses kenaikan pangkat saya dapat kredit. Jadi kelebihannya seperti itu. Jadi apa kegiatan-kegiatan yang tidak ada yang tidak bisa dicatatkan di dalam kredit itu adalah tugas tambahan saya yang dikasih value atau dikasih nilai 25% bonusnya itu Mas. Itu katanya ada lagi teman. Sebentar itu katanya gimana? Kita puas kan? Puas sih. Intinya telah ditetapkan bahwa mau 4A, mau 3D, mau 3C, gitu kan? Nanti akan sama maksimal 300 maksimal ya, gitu maksimal 300 karena akan disetarakan melihat pangkatnya gitu kan, pangkat golongan maksud saya, dan lamanya di pangkat itu juga akan diperhitungkan. Tadi ada sih tapi perhitungannya ada ya tadi ya. Baik Pak Tarya, semoga puas nanti ya. Yang berikutnya pertanyaan dari Pak Haji terkait dengan masih adakah jabatan fungsional umum? Gitu ya Pak Haji? Gitu ya? Iya, simpel aja. Halo Pak. Ya, jadi ini Pak, norma itu sekarang udah nggak dipisahkan lagi Pak, JFU sama JFT, semuanya jadi pure JF aja. Jadi JF itu cuman yang berbeda cuma kategorinya aja sekarang, keterampilan dengan keahlian. Kalau dulu ada JFU ada JFT, tapi semenjak terbitnya Permen yang 13/2019 tentang pembinaan, pengangkatan dan lain sebagainya tentang jabatan fungsional, itu
udah nggak ada lagi nama JFU dan JFT. Jadi sekarang kita menyebutnya jabatan fungsional ya, jabatan fungsional saja. Iya. Nah kemudian ketika seseorang yang tadi balik ke ketika dari pangkat puncak, butir kegiatannya ikut ke jenjang juga, ke jenjang yang diambil. Tapi memang kalau dari segi angka kredit bagi pejabat yang duduk pada pangkat puncak, memang ini agak sedikit ini ya Pak, agak sedikit di satu sisi dibilang rugi iya, gitu. Tapi fasilitasnya juga kan fasilitas penyetaraan. Jadi kalau memang ya itu tadi sih Pak, plus minus tadi. Kalau misalkan memang cocoknya kan sih memang kemadian gitu Mas, tapi lewat jalur inflasi penyetaraan tetap memperhatikan kedudukan dalam jabatan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Jadi gitu Pak Tare. Sebelum closing mungkin saya ada pertanyaan nih, mungkin di Zigan nih. Kalau misalnya kita struktural, gitu kan, pejabat pengawas administrator, apakah masih diperbolehkan menggunakan dana dinas? Yang selama ini menjadi fasilitas buat ya, itu kan mobil dinas, itu kan selama ini kan eselon 3 dapat nih. Apakah ketika menjadi fungsional itu akan ditarik? Ini sudah diatur belum? Ya silakan. Ya izin coba menjawab. Jadi gini, kalau untuk pengaturan jelas sudah kami atur. Tapi ini ada diskusi sama beberapa instansi dari rekan-rekan kementerian lembaga yang lain. Saya nanya, itu kalau misalkan disetarakan ke fungsional, fasilitasnya diambil nggak? Bahkan sampai ruangan, kemudian akses itu diambil nggak? Katanya kalau sebelum naik jenjang maka diambil. Jadi ambilnya nanti ketika udah berpindah jabatan sama dengan seperti itu. Jadi jawaban-jawaban dari rekan-rekan instansi lain seperti itu menjawabnya Pak Selamat. Tapi kalau dari kami sendiri ya kami nggak mengatur itu, dikembalikan lagi ke pengaturannya di instansi. Ya terima kasih. Ya, Mas, penegasan lagi maksudnya naik jenjang itu maksudnya ke mana ya? Ini kan udah ke media disetarakan, misalnya pengawas pejabat administrator kita setarakan ke media ya. Maksudnya naik ke 4C apa naik jabatan mana lagi maksudnya? Oh kalau misalkan di beberapa JF ya, tapi mungkin kedudukannya juga berbeda di beberapa tempat saja, ada mungkin jenjang utama gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya sampai yang bersangkutan kalau berpindah jabatan atau berpindah instansi seperti itu. Jadi sebenarnya kan penyetaraan ini kuncinya di kelembagaan. Jadi kalau misalkan di deputi kelembagaan ternyata jabatan Bapak Ibu itu nggak dihapus, ya Bapak Ibu masih boleh tetap di struktural itu gitu. Jadi penyetaraan ini timbul ini untuk jaga-jaga aja nih, kita sedia payung sebelum hujan, daripada nanti ternyata kotaknya dihapus, Bapak dan Ibu nggak tahu harus menduduki jabatan apa. Jadi ini kita sedia payungnya dulu, kita siapin dulu jabatan fungsionalnya. Kalau ternyata nanti jabatan nggak dihapus, jabatan strukturalnya nggak dihapus, maka silakan Bapak dan Ibu tetap duduk di jabatan itu. Ini sebenarnya kami mau fasilitasi saja untuk jaga-jaga saja seperti itu. Kalau sebenarnya kemarin juga rekan saya itu kebetulan ada di jenjang beberapa. Jadi yang bersangkutan itu duduk di eselon 4, kemudian dapat fasilitas kendaraan dinas dan ruangan dan lain sebagainya. Terus saya tanya, itu fasilitas diambil nggak gitu ketika jadi JF? Kalau diambil mas saya nggak mau gitu ikut penyetaraan, saya ini ikut passing katanya gitu. Sudah jelas-jelas itu angka kredit saya udah punya lebih banyak. Oh, kayak kata saya kayak gitu. Oh, terus sampai kapan dapat fasilitas itu? Ya nanti kalau saya naik ke jenjang media, jadi ambil lagi. Jadi ketika seseorang duduk ke jenjang media itu naik jenjang, kalau yang di media ya mungkin udah cukup. Kalau nggak berpindah ke JF lainnya, tetap ikut mekanisme itu ya tetap dapat lah. Tapi kalau misalkan untuk yang muda nih, ketika dia promosi ke jenjang media, baik dari kesejahteraan
dalam artian penghasilan maupun fasilitas. Kalau pengalaman di rekan-rekan kementerian lembaga yang saya ajak diskusi sih itu hilang. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Mudah-mudahan nanti terkait dengan fasilitas yang selama ini diraih oleh Bapak Ibu mungkin nanti akan dibahas secara internal ya di BPS, nanti diatur lebih detail lagi melalui mekanisme internal di BPS sendiri. Oke, karena tidak ada lagi, masih ada tambahan satu pertanyaan ya, boleh ya? Masih ada waktu, silakan Pak Sugeng Pujiono. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, saya Sugeng, saya pejabat fungsional statistisi yang sedang bebas sementara karena tugas negara. Pertanyaan saya adalah, dari tadi kita berbicara soal fungsional statistisi dan peralatan komputer, di mana itu pembinanya adalah rumah kita sendiri, ya kan? Padahal dalam organisasi itu kan ada fungsional yang pembinanya instansi lain. Nah itu yang masih menjadi kabar burung, tanda tanya atau apapun itu istilahnya, yang masih saya kalau mau ngambil fungsional yang pembinanya instansi lain ini, bagaimana jaminan masa depannya seperti itu kan? Nah, bagaimana Kementerian RB ini mengkolaborasi kementerian-kementerian yang menjadi pembina fungsional itu, sehingga ada jaminan kepastian nasib aparatur negara untuk bahasanya, untuk mengambil fungsional yang pembinanya bukan di rumah kita sendiri, entah itu PBJ atau Pranata Humas, Pranata apapun, atau misalnya arsiparis dan sebagainya. Bagaimana Kementerian RB ini mengkoordinasi itu dan sudah sejauh mana kabarnya tentang kesiapan kementerian lembaga ini untuk menyambut para fungsional-fungsional baru dari instansi lain seperti itu. Terima kasih pertanyaan. Oke, luar biasa Mas Sugeng, terima kasih. Sudah ditangkap Mas? Agak sama ya. Itu saya aja ya. Alhamdulillah, itu nggak jadi masalah. Memang itu jadi PR besar bagi teman-teman di instansi, karena banyak ingin jadi harus dijualkan. Itu memang akhirnya mereka bekerja ekstra keras bagaimana mempromosikan, membuat sistem itu berjalan. Contohnya Menpas itu bukan instansi pembina DF, tapi karena kami yang berjalan kebijakan, Menpas diberi ke hak untuk membuat suatu unit tim penilai instansi. Makanya teman-teman yang di BPS alhamdulillah ini enak. Ketika pengen melakukan reformasi terkait penilaian, sebenarnya tadi kan rumahnya sendiri nih, instansi pembinanya ya BPS sendiri, dan jadi lebih enak. Dibandingkan kayak kami, kalau kami harus kebijakan instansi pembinanya jalan, mau nggak mau kita ngikut mereka. Jadi tadi kembali kesiapan dari instansi-instansi pembina, kalau kami rasa sudah tidak ada masalah, karena itu hanya tinggal teknisnya, tinggal bagaimana mereka menyesuaikan dengan load yang lebih besar dengan kondisi yang sama. Ada yang ditanya Mas? Kayak gitu Mas Sugeng ya? Sudah dijawab dengan sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Siapa kita? Siapa kita? Satu kali doang. Sudah lulus katanya gitu ya. Baik, dengan berakhir tadi dia untuk Mas Sugeng, untuk sesi kita di siang hari ini, kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk para pemateri, dan tentunya juga tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti diskusi hari ini dengan sangat luar biasa, atensi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sebelum saya tutup, saya akan membacakan beberapa resume. Yang pertama adalah transformasi karir PNS merupakan langkah awal perbaikan karir PNS. Yang kedua, pencetaraan jabatan bukanlah penyetaraan pangkat. Yang ketiga, Perpres izin belajar sedang dalam proses.
yang tujuannya untuk menjamin pengembangan kompetensi pegawai. Dan yang terakhir adalah penyetaraan tidak akan membuat penghasilan menurun. Baik, itu sebelum saya tutup izinkan saya membacakan pantun karena dari awal saya pantun, untuk yang terakhir saya pantun dulu ya. Pandemi melanda bangsa. Saya gagal. Pandemi melanda bangsa. Kami rajin asa tanti. Penyetaraan jabatan tidaklah mengapa karena kami adalah abdi negeri sejati. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya kembali ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di tempat untuk materi dan moderator karena ada pilihan cenderamata kepada Bapak Kepala BPS Provinsi Banten dimohonkan memberikan cenderamata kepada materi. Satu, dua.